Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi alhamdulillah, hingga kini beliau masih berkenan kepada kita memberikan aneka macam nikmat cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah kita dikasih nyaman duduk dalam keadaan tenang. Yang kadang kita enggak sadar, duduk tenang ini nikmat yang luar biasa. Coba kalau umpama bapak, mohon maaf, pantatnya bisulan, nggak usah gede-gede, kecil aja. Mungkin bapak nggak hadir di sini, ya ribut pantat bisulan. Alhamdulillah kita dikasih sehat. Kadang kita tuh nikmat lupa. Makanya pantas kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Contoh nikmat yang sangat luar biasa, kita kalau buang air besar, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita nggak kebauan. Kita buang air besar nggak kebauan. Apa buktinya kita nggak kebauan? Kita tahan lama-lama. Bahkan ada yang buang air besar sambil main HP, sambil kirim-kirim WhatsApp. Itu tanda bahwa dia nggak kebauan. Ini kadang kita nggak sadar kalau ini nikmat dari Allah. Allah sampai mengatakan, Allah ungkapkan itu dalam Al-Qur'annya yang mulia, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit banget hambaku yang pandai bersyukur. Makanya Sayyiduna Muhammad SAW, beliau ketika ditanya oleh istri tercinta beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, kenapa engkau sembahyang ampe kayak begini ya Rasulullah? Padahal engkau sudah dijanjikan diampuni dosa-dosa engkau, sampai begini engkau ibadah ya Rasulullah, sampai bengkak kaki engkau ya Rasulullah. Ini dicatat oleh kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Jawaban beliau singkat, afala akunu abdan syakura, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allahu akbar. Itu yang ingin dipingin oleh Sayyiduna Muhammad SAW. Pantas kalau Allah mengungkapkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Ini Allah ungkapannya seperti ini. Kalau kita namanya, kalau ngungkit begini apa namanya ya? Ungkit-ungkit ya. Bang Haji, anak Bang Haji banyak banget. Iya, banyak doang. Yang pandai terima kasih menatu doang. Kan begitu kan. Yang paling tua, paling yang lain pada lupa semua. Allahu Akbar. Tuh kalau kita tuh buang air besar, hadirin sekalian, nggak kerasa bau. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan sama kita. Buktinya itu nggak kerasa bau apa? Kita kuat berlama-lama. Coba kalau umpama istri kita ada di dekat kita,
Atau kita dah dekat istri lagi buang air besar, kira-kira gimana keadaan kita? Walaupun kita katakan nama istri, aku cinta padamu sehidup semati, tapi tetap kalau buang air besar enggak mau bersama-sama. Nikmat ini luar biasa, kita kadang lupa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah meninggal, masuklah ia ke liang kubur. Dicatat dalam sebuah kitab Nasail Ibad, mal mayyitu fi qabri illa kal gharikil mugawwisi. Tidaklah mayit itu di kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam perlu bantuan. Lihat, kalau orang yang tenggelam perlu apa? Pasti perlu bantuan. Siapapun orangnya akan diterima bantuannya. Siapapun yang menjulurkan tangannya akan dia terima juluran tangannya. Siapapun orangnya, sekalipun tuh orang brengsek sekalipun, kalau dia julurkan tangannya untuk menolong dirinya, pasti dia akan sambut tangannya. Artinya apa? Betapa sangat membutuhkan orang ketika sudah dikubur, membutuhkan pertolongan. Tidak terkecuali ayahanda kita malam ini yang kita 40-kan. Tapi saya yakin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau Allah ampunkan dosanya. Insya Allah Allah ampunkan, Pak. Amin ya Allah. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga. Insya Allah Allah ijabah, Pak. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku meminta, bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qaribun, katakan aku ini dekat. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku ijabahkan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah nyatakan dalam Al-Quran yang mulia ini. Dan Allah adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janjinya, apalagi kepada hamba-Nya. Allah sangat sayang kepada kita, bahkan lebih sayang daripada orang tua kita. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini sampai 40 hari terus kita berdoa. Hakul yakin doa kita diijabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Kemudian pula iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Ada seorang ulama besar terkemuka, beliau adalah Imam Ahmad Ibn Atta'illah As-Sakandari. Beliau punya kitab yang monumental, sangat hebat dalam ketasawufannya, luar biasa. Apa kata beliau? Mata atlaqa lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Mata, kapan-kapan, atlaqa lisanaka, Allah menggerakkan lidah engkau, bit-talabi, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali sholat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita lagi sujud, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sujud kita yang terakhir kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di keadaan malam yang hening, ketika orang tidak bangun, orang pada tidur, kita bangun, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga seperti ini, kita sertakan dengan sedekah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yakin akan mengijabahkan doa kita. Di sujud kita yang terakhir, umpama kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakul yakin doa kita
diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika posisinya sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keadaan yang paling dekat. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan, fa'aksiru du'a, perbanyakilah doa di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Tapi ingat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita paksa Tuhan kita, jangan kita seret Tuhan kita. Kalau kita enggak diijabah, ngambek kita. Mana tandanya kita ngambek? Kita enggak doa lagi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 3 bulan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, tak kunjung datang apa yang kita minta, lalu kita berhenti. Itu tandanya kita ngambek. Makanya jangan sampai salah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, pasang niat baik-baik. Kata ulama, kalau kita pengen berdoa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi, beliau punya kitab sarah daripada Hikam, sarahnya Imam Ahmad Ibn Athaillah. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ala wajhi ta'abbudi, atas jalan ibadah, atas jalan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa karena Allah. Seperti ini kita 40 hari karena Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ayah anda kita Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Tidak lain tidak bukan karena kita adalah kepengen menjadi seorang hamba yang baik. Kemudian apalagi? Wa ta'addubi, beradab. Adabnya seorang manusia, adabnya seorang hamba adalah minta. Beda dengan kita, dengan manusia. Kalau manusia diminta terus marah, minta, beli katanya. Tapi kalau Allah selalu diminta, senang. Dan Allah berharap supaya kita minta dan minta, jangan pernah berhenti, terus minta. Ada orang ngomong begini sama saya, tanya, Pak Kiai, saya pengen doa, cuma saya malu, ibadah saya sedikit. Kata saya, bukan malu, ente malas. Apa buktinya? Lihat ente kalau umpama doa rame-rame panjang, kalau di rumah sedikit, namanya malas. Kenapa? Salah pasang niat. Pasang niat kita. Kemudian apalagi niat kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai kita berhenti di tengah jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatin apa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan kita berhenti doa, supaya kita jangan termasuk orang-orang yang putus asa terhadap rahmat Allah, dan supaya kita tidak termasuk orang yang ngambek kepada Allah Subhanahu wa taala, belum kunjung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'il amri, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, itu perintah Allah untuk kita berdoa. Disuruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa izharil faqati, menampakkan susah kita. Kita ini susah, Pak. Kita ini perlu bantuan. Kita ini perlu pertolongan. Yang paling hebat pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, gak yang lain. Walaupun orang-orang pada bantuin kita, kalau Allah benci sama kita, apalah artinya? Tapi kalau Allah udah bantuin kita, walaupun orang sedunia benci sama kita, biarkan saja, tak masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, doa kita insya Allah manfaat dan diijabah, aku yakin. Yang kedua, ada seorang ulama, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau punya kitab hebat, Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Itu berjilid-jilid kitabnya itu, Masya Allah. Apa kata beliau?
wa ajma'al ulama'u ala intifa'il mayyiti bid-du'a. Sepakat para ulama, konsensus para ulama, kompak para ulama, bermanfaatnya mayit dengan doa. Jadi kita udah bacain tuh semua tadi tuh, mulai dari Yasin begitu ya. Kemudian surah ayat Al-Fatihah, Yasin, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Fatihah lagi ya. Kemudian Alif Lam Mim, ayat kursi, semuanya kita bacain. Sampai tadi Maulid tiba, Masya Allah, luar biasa. Aku yakin sampai kita doa tuh, kita dorong pakai doa. Allahumma ja'al ma qara'nahu. Apa kita baca itu? Al Qur'anul Karim. Sampai. Walaupun memang ada ulama dalam kitabnya juga di situ beliau sebutkan ada berbeda pendapat tentang baca Al-Qur'an. Yaitu ada yang mengatakan bahwasannya mutaakhir ulama mazhab Syafi'i, mutaakhir ulama mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi, mazhab Hanabila mengatakan sampai. Kemudian mutakaddim ulama Syafi'i, mutakaddim ulama Maliki mengatakan tidak sampai. Ini kalau enggak didorong pakai doa. Kalau didorong pakai doa, Allahumma ja'al ma qara'na, sepakat semua orang, semua ulama mengatakan sampai. Jadi terus kita kerjain apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Hakul yakin. Yang ketiga, ada sebuah hadis kita banyak hafal. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, ilmun yuntafa'u bih, waladin salih yad'ulah. Boleh dibacanya shadaqatin, boleh shadaqatun, shadaqatan masih boleh ya. Kita nggak bahas itu. Kita baca umpama jadi shadaqatun aja, jadi khobar mubtada mahdzuf, ahaduha shadaqatun. Apabila meninggal seorang anak manusia, maka putus semuanya itu kecuali 3. Maksudnya apa nih? Artinya ini amalan yang masih hidup ya. Dia yang kerjain. Adapun kalau orang kirim-kirim, ya bisa saja dapat. Putus semuanya kecuali 3. Sedekah jariyah ya. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Subhanallah. Kita lihat anak beliau, Masya Allah, juga ilmunya Masya Allah ya. Kemarin ya abangnya Julian mengatakan lagi mau disolatin, beliau yang mengajarkan saya, yang mengajarkan rawi saya, mengajarkan Al-Quran saya. Subhanallah. Sebaik-baik orang tua adalah guru kita. Guru juga namanya. Apalagi kita menjadi anak yang soleh. Kita selalu berdoa kepada beliau, kepada Allah untuk beliau. Hakul yakin doa kita diijabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang soleh. Bahkan bapak-bapak hadirin sekalian, mungkin ada di benak kita, gua di rumah anak gua kayaknya bangor amat di rumah, kagak diijabah doanya. Mungkin begitu Pak ya. Imam Al-Ghazali beliau menanggapi tentang sabda Nabi SAW, apakah anak yang soleh saja yang diperkenankan doanya? Apakah anak yang soleh aja doanya yang bermanfaat buat orang tuanya? Kata beliau tidak. Beliau katakan dalam kitabnya yang monumental, yang sangat hebat, Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan apa? Du'aul mu'mini li abawaihi mufidun barran kana aw fajiran fahuwa musabun ala da'awatihi wa hasanatihi fa innahu min kasbihi wa ghairi mu'akhazin bi sayiatihi fa innahu la taziru waziratun wizra ukhra.
Kata beliau, doaul mukmini, doanya orang mukmin, li abawaihi, kepada dua orang tuanya, kepada ibundanya tercinta, kepada ayah andanya tercinta, mufidun, bermanfaat. Jadi bapak enggak usah khawatir. Barran kana au fajiran, barran kana au fajiran, baik tu anak bakti sama orang tua atau pendosa, mungkin lebih kerasnya lagi durhaka. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma afi wa'fu anhu. Dia doakan untuk orang tuanya. Mufidun, bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini artinya apa, Pak? Kita kalau punya anak jangan dikit ya, biar banyak kan dikit itu, Ustaz ya. Kadang kita punya anak dikit aja. Saya punya kisah, Pak. Saya punya kenalan. Ya. Anaknya ya ada beberapa, kemudian enggak lama mati. Ya, kemudian mati lagi, kemudian mati lagi, tinggal satu. Ketika tinggal satu, kemana aja dianterin, kemana aja dianterin, setiap keluar dianterin. Ditanya sama anaknya, pada orang tuanya, mengapa sih mah dianterin, Pak? Ngapa sih dianterin mulu? Gua takut lu mati katanya. Jadi punya anak jangan dikit, biar banyakkan dikit, biar banyakkan banyak gitu ya. Nah, kalau punya bini biar yang muda dikit gitu ya. Yang tua kadang nggak produksi lagi. Allah. Jadi kata beliau bermanfaat. Fajiron ka baron kana, baron ay bariron takdirnya, isim fa'ilnya. Baik bakti orang itu keadaannya au fajiran atau pendosa, ya, tukang mabuk umpama, lalu dia berdoa kepada Allah, kan nggak selamanya mabuk, Pak. Dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah, apalagi disertai dengan air mata. Ketika ayahandanya meninggal, saya yakin insya Allah ketika ayahandanya meninggal, tuh anak sadar, tuh anak nangis, sedih. Ketika bapaknya masih hidup, gagak berani naik motornya, aduh nggak kelihatan. Ketika bapaknya mati, nangis. Emaknya mati, nangis. Dia doa, Allahumma gfirlahu ya Allah. Ya, aku yakin insya Allah mufidun, bermanfaat. Fa huwa musabun ala da'awati wa hasanatihi. Kata beliau, maka dia itu musabun, diberikan pahala, orang tuanya diberikan pahala, ala da'awati, segala doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya. Anaknya banyak, tuh orang tuanya dikasih pahala. Banyak doanya pada minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Wa hasanati, dan segala kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh anaknya diberikan kepada orang tuanya. Bahkan guru saya kayak Mahfuz Ma'mun Rawabuaya, kata beliau kata gurunya lagi, andai kata anaknya minta sama Allah, ya Allah, jangan engkau berikan kebaikan-kebaikanku ya Allah, jangan engkau berikan ibadah-ibadahku ya Allah kepada orang tuaku. Emang kenapa? Karena orang tuaku dulu aku enggak dirawat ya Allah, jangan engkau berikan kepadanya ya Allah. Tetap Allah berikan kepada orang tuanya. Kenapa? Saking besarnya jasa orang tua kita kepada kita. Jadi oleh karena itu juga, Pak, jangan doakan yang buruk kepada anak kita walaupun menyakitkan hati. Doain yang baik-baik, doain yang baik-baik. Kemudian kata beliau, lanjut beliau, fa innahu min kasbihi, karena sesungguhnya anak itu adalah di antara usahanya. Itu usaha itu anak, masya Allah. Jadi Allah beri upah, Allah beri hadiah kebaikan-kebaikan dengan sebab anak yang berbuat baik. Min kasbihi, termasuk daripada usahanya. Betapa enggak usaha, Pak. Diusahakan anaknya bagaimana supaya soleh, supaya baik anaknya. Disekolahkan. Pertama dari mulai hamil. Ketika hamil dipikirin, Pak.
dia makan makanan yang bergizi, dia makan makanan yang bermanfaat, dia dengarkan dengaran yang hebat, yang mulia, yang diridhai oleh agama, yang dicintai oleh agama, yang disunahkan oleh agama, dengan harapan mudah-mudahan anaknya menjadi sehat dan soleh. Kemudian lahir tu anak, lalu diperhatikan pendidikannya terus, kesehatannya diperhatiin, dimasukin pengajian atau dimasukin pesantren dengan harapan apa? Supaya anaknya jadi soleh. Ini namanya min kasbihi, termasuk daripada usahanya. Allah balas. Masya Allah. Ini seperti ini. Jadi anak-anak nggak usah khawatir. Allah balas semua. Allah balas semua. Bahkan bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ini termasuk kasab, diusahakan semaksimal mungkin orang tuanya bagaimana supaya anaknya bisa soleh. Ketika dia menjadi pengantin baru atau bukan, dia pengen punya anak, maka dia mengikuti saran-saran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis sahih. Lau anna ahadakum iza arada ayyatiya ahlahu faqala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalikal waqti lam yadurru syaitan abada. Ini salah satu daripada kasab orang tua akan anaknya. Apa kata Nabi? Lau anna ahadakum, jikalau bahwa salah seorang di antara kalian, lau anna ahadakum, jikalau bahwa ada salah seorang di antara kalian, iza arada ayatiya lahu, apabila pengen datang kepada istrinya, pengen melakukan hubungan keluarga, hubungan senggama, faqala, lalu ia berkata, Allah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marzaqtana. Dia ngomong kayak begitu, fa innahu, maka sesungguhnya yuqaddar bainahuma fi zalikal waqti, yuqaddar bainahuma waladun fi zalikal waqti, jikalau Allah takdirkan pada waktu itu seorang anak, lam yadurru syaitanu abada, maka setan tidak menyakitkan, setan tidak membuat susah selamanya. Ini yang maksud saya adalah kasab, termasuk kasab. Jadi dia mencari anak supaya menjadi soleh, enggak main-main. Dia berdoa kepada Allah mulai dari pertama kali kerja. Dia berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anaknya soleh. Sunnah Nabi enggak dilupakan olehnya. Masya Allah. Makanya Pak, kita kalau ngawinin anak jangan ada maksiat. Ini saking girangnya anak kita dapat jodoh, panggilin dangdut. Ada. Emang sih Pak? Iya, ya Allah. Emang sih ada maulid juga, ada tahlil juga. Man habis gitu ada orang telanjang. Aduh. Ini kan ngeri, ntar apa? Buat anak-anak kita kesononya. Jadi usahakan semaksimal mungkin kalau anak kita pengen nikah, sesyariah mungkin. Kita cari keridhaan Allah, jangan sampai ada kemurkaan Allah. Fa innahu min kasbihi wa ghairi mu'akhazin bisayyi'atihi, dan tidak disiksa dengan segala keburukan-keburukannya. Jadi anak kita Pak, walaupun anak kita brengsek kayak apapun, umpama, nauzubillah, mudah-mudahan anak kita soleh-solehah semua, amin ya Allah. Umpama ada yang brengsek, umpama tukang minum minuman keras, tukang main perempuan, jelek perbuatannya, tapi dulu pernah kita udah tuntun anak kita, sudah kita beri didikan anak kita. Mulai 7 tahun kita sudah suruh ngaji, mulai 7 tahun kita sudah suruh belajar, mulai 7 tahun kita sudah suruh sholat, kita bimbing terus. Kemudian ketika balik dia lupa diri, dia melakukan kemaksiatan, lalu kita meninggal dunia, kita enggak diseksa karenanya. Kenapa? Kata beliau, fa innahu la taziru waziratun wisra ukhra. Masya Allah. Karena sesungguhnya, kata beliau, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang luar biasa.
Ini yang keempat, boleh. Yang keempat, ada satu kisah yang luar biasa, bahwasannya apa yang kita kerjain bermanfaat. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berjalan di satu perkuburan, diceritakan dalam Sahih Bukhari. Ketika beliau berjalan, beliau mendengar ada seorang lagi ngerintih, kesakitan, disiksa di dalam kuburnya. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Sepakat semua mengatakan bahwasannya ada yang namanya siksa kubur, yang namanya nikmat kubur. Sampai orang Wahabi pun begini keyakinannya, kecuali orang Mu'tazilah yang nggak ada siksa kubur. Tapi ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat bahwasanya ada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Suatu saat baginda Rasulullah SAW beliau lewat di perkuburan, lalu beliau dapat dengar ada orang sedang ngerintih. Masya Allah, kalau kita ngelihat dengar ada lihat kuburan orang ngerintih, itu kita kabur apa dengerin? Kabur. Nabi dengarkan, Nabi perhatiin baik-baik. Oh, ini ada orang disiksa. Langsung Nabi ambil pohon, ya, beliau petik itu dahannya, dahan kurma, lalu beliau tancapkan 2 dahan kurma yang masih muda, maksudnya yang masih hidup, yang masih basah. Beliau tancapkan, lalu beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah? Mudah-mudahan sepanjang daun ini, ya, pelepah kurma ini masih basah, dia akan mintakan ampun, akan meringankan siksaan kubur orang ini. Subhanallah. Bagaimana istidlalnya? Kalau pohon saja bisa meringankan siksaan kubur manusia yang sedang disiksa di alam kubur, bagaimana manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi disertai dengan jamuan, dengan makanan membuat gembira yang datang, apalagi hakul yakin insyaallah banyak manfaatnya. Dan juga ada satu kisah, Pak. Ya, diakhiri dengan kisahnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, sebuah karya yang Masya Allah mabruk, berkah, penuh dengan keberkahan, Syekh Zainuddin Al-Malembari. Ada diceritakan oleh sebagian ahli ilmu, ada seorang laki-laki ngimpi. Ketika ngimpi, beliau melihat perkuburan. Di kubur itu orang-orang pada bangun, ahli kubur bangun. Kemudian ketika bangun ahli kubur itu, ada yang banyak pada mengutin. Kalau kita dulu mungkin ya yang pernah melakukan mengutin karut duren, ingat nggak? Ya, pernah ya begitu ya. Saya juga termasuk dulu. Ya, tiap pagi tuh siapa yang pertama, dia yang paling banyak. Ya. Mengutin karut duren. Ya. Ini mengutin apa? Mengutin apa yang dia udah paham, apa yang dia pungut. Kemudian ya, ada lagi orang nggak mengutin, tenang-tenang aja dia. Yang lain pada mengutin, dia santai, duduk manis. Ya, waduh, kayak bos aja nih. Yang lain pada mengutin, receh-recehan, dipungutin 1.000, 2.000, ibarat kita di sini begitu. Kalau dia mah tenang aja. Ya biasanya kalau begini orang kaya nih. Kemudian dia tanya, wahai Tuhan, kenapa anda tidak ikut mengutin? Mereka itu pada pengutin. Kira-kira apa yang mereka pengutin? Yang mereka pengutin itu adalah amal-amal orang yang kirim-kirim kaum muslimin baca Al-Quran, dikirimin buat kaum muslimin dan muslimat. Sampai tuh baca Quran dikirimin kaum muslimin dan muslimat. Masya Allah, bahagia sekali kita disampaikan semua. Jadi ibaratnya receh-recehan tuh.
Tapi kalau yang tuannya, oh itu cobanan, bukan cobanan ya, seratusan mulu gitu ya. Kalau bapak kenapa enggak mengutin? Saya enggak mengutin karena saya setiap hari dikirimin hatam Quran oleh anak saya. Masya Allah. Anak saya di pasar selalu baca Al-Quran sambil dagang, ya, sambil dagang kue serabi. Dibilangin itu, kalau kita di sini kue serabi. Sambil dagang, ya, dia baca Quran. Oh begitu. Itu lagi ngimpi, Pak. Kemudian setelah itu beliau terbangun. Ketika terbangun, Pak, dia paranin di pasar ada seorang pemuda, seorang pedagang, diparanin. Kemudian dia tanya, ketika orang itu lagi komat kamit orangnya. Ditanya, kenapa engkau komat kamit seperti itu? Saya sedang baca Al-Quran, ngirimin setiap hari untuk orang tua saya. Oh, Masya Allah, ternyata benar. Mimpinya itu benar, dibuktikan di alam nyata. Masya Allah. Kemudian suatu saat beliau sadar lagi, ya, satu saat bertanya lagi, waktu berjalan, ngimpi lagi. Yang tadinya enggak mengutin jadi mengutin. Lalu beliau cari lagi di pasar, orang pemuda yang suka baca Quran di sini ke mana? Sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi kalau begitu hikmahnya apa nih? Pertama, amal yang kita sampaikan baca Al-Quran, yakin insya Allah sampai. Kemudian anak kita kalau bisa, Pak, usahakan bagaimana supaya jadi anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Terus seperti ini kita 40 hari, entar ada haulin. Terus setiap tahun anak kita selesai meninggal, ganti lagi cucunya, terus cicitnya, terus kita minta kalau bisa begitu orang tua kita. Masya Allah. Karena makanan sudah dikeluarin, ini isyarat, iya, supaya udahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurangnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.